Hai semua, selamat datang kembali di channel kami Indonesia Pintar. Kali ini kami sangat bergembira untuk membahas buku Demand dari Adrian J. Slowodsky. Buku ini akan dibahas cukup detail, maka video dibagi menjadi dua. Kita akan berfokus pada bagaimana melihat semua aspek usaha dari sisi permintaan alias demand. Kita akan membahas poin-poin penting di buku ini dengan contoh produk dan jasa dari perusahaan-perusahaan ternama. Kita mulai dengan formula M sama dengan F kali E, atau bisa juga disebut magnetic sama dengan fungsional kali daya tarik emosional yang luar biasa. Bagaimana suatu produk dapat menarik pelanggan yang loyal disebut sebagai magnetic. Sebagai contohnya, produk-produk Apple. Di samping fungsionalitas yang bagus, produk Apple memiliki daya tarik yang beda dengan produk brand lain. Pelanggan produk Apple bangga dan loyal dengan merek tersebut. Dari iPhone ke iPad hingga MacBook-nya, mereka cenderung memilih ekosistem perangkat Apple. Harga tinggi tidak menghalangi mereka untuk membeli dan menjadi pelanggan setia terhadap produk ini. Sebagai pendiri perusahaan dengan produk dan layanan yang handal, mereka akan menciptakan sesuatu yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi ketidaknyamanan dari produk yang ada di pasar. Produk dan layanan yang lama ini mungkin tidak nyaman, mahal, atau kurang menyenangkan untuk pelanggan. Maka itu diciptakan produk baru untuk menjadi solusi dari masalah tersebut. Contoh paling populer di Indonesia adalah Gojek dan Grab. 10 tahun yang lalu, gagasan tentang makanan yang diantar langsung ke depan pintu rumah dan dapat memanggil ojek melalui aplikasi ponsel tanpa rumit atau ribet tidak terbayangkan. Seperti kita ketahui, kedua perusahaan ini mengubah kebiasaan orang dalam hal pengiriman makanan dan produk serta transportasi di dalam kota. Selain itu, mereka juga mengubah peluang kerja dengan memberi kesempatan kepada 2,5 juta orang yang menjadi driver untuk Gojek dan Grab di seluruh Indonesia. Layanan mereka menjawab beberapa kekurangan dari jasa ojek tradisional yang sudah ada. Kekurangan ini termasuk 1. Harga yang tidak konsisten dari satu ojek ke yang lain. 2. Kesiapan ojek dipanggil kapan saja. 3. Keamanan yang tidak dapat dijamin karena tidak ada identitas dari masing-masing ojek. 4. Pembayaran hanya dengan tunai. 5. Layanan untuk driver ojek hanya dapat diakses dan diketahui di lingkungan mereka. Disinilah ojek online menjawab semua kekurangan ojek tradisional, dan dengan alasan ini mereka dikategorikan sebagai game changer. Buku ini juga menyampaikan bagaimana cara perusahaan-perusahaan hebat ini dapat menciptakan produk dan layanan yang luar biasa. Pendiri perusahaan mempunyai visi yang luar biasa untuk menjawab permintaan yang belum terlihat oleh orang lain. Di sini kita sebut mereka sebagai pencipta permintaan yang hebat atau great demand creator. Dan dengan visi dan misi yang jelas, mereka dapat mempekerjakan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk membantu mereka menjadikan permintaan tersebut realitas. Dengan kata lain, karyawan juga bisa menjadi great demand creator. Jumlah uang yang diterima tidak selalu merupakan pendorong bagi karyawan yang loyal dan produktif. Perlakukan karyawan seperti keluarga, dan mereka akan melakukan hal yang sama kepada pelanggan. Suasana kerja yang baik dimulai dari atasan yang baik juga. Baik dengan cara atasan berkomunikasi, baik dengan perlakuan mereka dengan bawahan, dan mengerti akan masalah internal maupun eksternal karyawan. Dengan sendirinya semua kebaikan ini akan terlihat di servis mereka ke pelanggan. Pelanggan senang, penjualan naik, perusahaan berkembang. Untuk memastikan servis yang baik, great demand creator selalu dengar saran pelanggan. Pelanggan memberi masukan-masukan yang terkadang tidak ditemukan oleh orang-orang di perusahaan. Jumlah pelanggan yang banyak akan memberikan saran yang banyak juga untuk dipelajari, terutama jika pelanggan dapat memberi saran yang konstruktif dan objektif. Perubahan berdasarkan saran tersebut dapat memajukan perusahaan. Great demand creator akan bereksperimen secara konsisten. Seperti tertulis di buku, konsumen akan berubah baik di minat, preferensi, kebutuhan, dan masalah. Kompetitor selalu muncul, teknologi berkembang, dan situasi ekonomi terus berubah. Ditambah lagi dengan adanya pandemik seperti COVID-19 yang tidak dapat disangka akan muncul. Dengan adanya PSBB,
sekolah dan tempat-tempat les harus dapat melakukan sesi kelas-kelasnya secara online. Ini adalah salah satu bentuk eksperimen yang baru tetapi sangat penting demi pendidikan murid-murid. Contoh yang lain juga untuk kantor yang memperlakukan WFH atau work from home. Dari karyawan, manajer, sampai dengan pemimpin perusahaan terus bereksperimen dalam mencari cara-cara paling ideal agar work from home dapat dimaksimalkan. Kelanjutan dan keberlangsungan perusahaan sangat tergantung dari perubahan cara kerja tersebut. Great Demand Creator selalu melindungi keunikan produk dan jasa mereka. Kita kembali ke contoh Apple. Ekosistem mereka yang unik dan hanya dapat digunakan di produk Apple. Mereka melindungi ekosistem iOS dan macOS dengan memastikan ekosistem ini tidak dapat digunakan di luar produk Apple. Ini membuat pengguna Apple untuk ragu pindah ke brand lain karena sudah terbiasa dengan ekosistem yang ada. Ekosistem Apple mencakup ponsel, tablet, komputer maupun jam tangan. Apple juga mendesain ekosistemnya gampang digunakan oleh pelanggan baru, dan untuk mereka yang sangat minat dengan desain dan estetik ekosistem ini akan tertarik membeli produk-produk lain dari Apple yang belum mereka miliki. Sebagai kesimpulan, dengan melindungi keunikan produk yang luar biasa, Apple mendapatkan retensi pelanggan yang kuat. Gambarlah semacam peta masalah atau kerumitan yang dihadapi oleh pelanggan. Peta ini membawa kita melihat masalah dari posisi pelanggan yang sebagai supplier produk dan jasa terlewati. Bikin peta sedetail mungkin, lengkap dengan daftar proses yang tidak diperlukan dan hanya membuang waktu pelanggan. Di samping itu, tulis juga hal-hal yang membingungkan, mengecewakan bagi pelanggan. Dengan Great Demand Creator mengetahui semua masalah ini, maka diperlakukan perbaikan secara perlahan tapi pasti untuk menyelesaikan masalah dan pada akhirnya membuat pelanggan lebih senang. Produk baru yang hanya menawarkan sebagian dari apa yang diinginkan oleh pelanggan tidak akan berhasil. Sony di September 2006 meluncurkan teknologi e-ink atau tinta elektronik tercanggih di gadget terbaru mereka. Tetapi Sony tidak mendapatkan akses online untuk banyak buku ternama dan terkenal yang dapat dibaca di gadget mereka, maka penjualannya sangat rendah. 14 bulan kemudian Amazon Kindle diluncurkan dan dengan akses buku elektronik yang lengkap, mereka berhasil sampai sekarang menjadi salah satu perangkat yang terlaris dalam menjual buku elektronik. Untuk merekap bagian pertama dari buku demand, berikut adalah beberapa poin penting. Produk dan jasa magnetik sama dengan fungsional kali daya tarik emosional yang luar biasa. Ciptakan sesuatu yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi ketidaknyamanan dari produk dan jasa yang ada di pasar. Perlakukan karyawan seperti keluarga, pentingnya masukan dari pelanggan, selalu berinovasi, lindungi keunikan produk dan jasa, pelajari peta masalah, penawaran yang lengkap untuk pelanggan. Di sini kami mengakhiri bagian pertama dari pembahasan buku Demand. Terima kasih untuk perhatiannya. Like dan subscribe dan jangan lupa untuk menekan icon bell untuk mendapatkan notifikasi bagian kedua dari buku ini. Sampai jumpa dan sukses selalu.